Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun pagi hari ini kita ibadah secara streaming, tetapi kita percaya 2-3 orang yang berkumpul sepakat, sehati, memuji, menyembah Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengahnya. Oleh sebab itu, mari persiapkan diri kita. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan
Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada,
kami boleh menikmati perlindungan Tuhan. Dan kami pada pagi hari ini, kami mau memuji dan mengagungkan Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai hidup kami, kuasai kami semua ya Bapa, agar di dalam persembahan kami puji-pujian hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seantero Tuhan, haleluya, rangkaian ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai kepada selesainya. Biar Allah Roh Kudus menguasai, Allah Roh Kudus mengurapi, sehingga setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami berikan kepada Tuhan, terlebih Tuhan firman-Mu, haleluya, haleluya, boleh menjadi satu kekuatan di dalam hidup kami, iman kami semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, semakin hari kami semakin setia mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak berhak untuk mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, kami hancurkan, dan kami pada pagi hari ini boleh rasakan sukacita surgawi, hadirat surgawi turun di tengah-tengah kami, menguasai kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani, biar kiranya Tuhan pakai, Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan boleh menjadi saluran berkat untuk kami semua. Kami boleh dikuatkan dalam keadaan situasi yang Tuhan, haleluya, sangat-sangat menakutkan, tetapi kami percaya Allah kami Allah yang besar, Allah kami ada di dalam hidup kami yang lebih besar dari semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap Tuhan firman Tuhan kami pagi hari ini, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saat ini ada di rumah, banyak di antara kita saat ini yang kita melihat orang-orang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, ya, dengan situasi yang ada saat ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa, dan kuasa Tuhan sanggup menjaga kita, memberikan perlindungan pada kita semuanya. Untuk itu, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Senantiasa kita datang kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku.
Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Haleluya. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan lagi, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Ya Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Haleluya, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan, tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau persiapkan setiap hati kita untuk benih firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan. Kita akan naikkan kembali satu pujian. Engkaulah jalan yang sempurna, Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Yang setia di dalam kesesatan. Engkaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan Tuhan di dalam hidup kami dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami tidak pernah terhitung banyaknya. Kami percaya sampai dengan detik ini pun Tuhan masih tetap setia menolong kami, Tuhan masih tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan pagi ini yang disampaikan boleh memberkati setiap hidup kami. Firman Tuhan kiranya boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji nama Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya, saya percaya hadirat Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kalau seperti biasanya saya menyapa jemaat Tuhan dengan sapaan Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, silakan katakan samping kanan samping kiri, katakan sebelahnya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, minimal 50 orang. Ya, tidak ada segitu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya ambil satu ayat firman Tuhan yang belum lama sebenarnya. Ini ayat dijadikan sebagai tema utama kita. Bapak Ibu bisa lihat di belakang, di background di belakang, ya, dari sejak Natal sampai saat ini, ya, ini terus dipasang untuk mengingatkan kita bahwa satu-satunya kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Ya, nah, entah kenapa bahwa dalam beberapa hari ini saya teringat dalam kitab Habakuk atau khususnya ayat ini. Mengapa? Karena kira-kira sebenarnya ayat ini atau bagian dari Habakuk ini sudah pernah saya sampaikan kira-kira tahun 2006. Ya, jadi ini berapa? 14 tahun yang lalu, ya. Sebagian sudah saya sampaikan kepada
jemaat Tuhan. Tetapi saya ingin mengulanginya karena saya pikir dan saya pandang bahwa kayaknya situasinya hampir sama dan mirip-mirip dengan seperti ayat yang nanti kita baca. Ya, Habakuk pasal 3 ayat 19. Kita buka Alkitab kita. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 19 saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu di rumah bisa menyimak. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitmu. Sama-sama katakan amin. Ya, ayat ini sudah jelas bagian A. Saya berkali-kali di awal tahun juga menyampaikan ayat ini bahwa satu-satunya kekuatan kita itu adalah hanya di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada orang lain, tidak ada pribadi lain selain dari Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita kekuatan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah badai, bahkan di tengah-tengah situasi yang seperti hari ini kita rasakan. Ya. Nah, di dalam kitab Nabi Habakuk ini hanya ada 3 pasal. Pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Tapi di dalam, kalau kita baca berulang kali kitab Habakuk, maka kita bisa menemukan bahwa mulai dari pasal pertama, pasal kedua, sampai kemudian pasal ketiga, kita akan menemukan pertumbuhan paradigma, pertumbuhan pola pikir, pertumbuhan kehidupan dari Habakuk, dari mulai orang yang kebingungan, orang yang mengeluh dengan semua keadaan yang sedang bangsa Israel pada waktu itu hadapi, kemudian masuk kepada tahapan-tahapan sampai kepada akhirnya di ayat yang ke-19 pasal 3 kita baca tadi. Ini adalah puncaknya di mana Habakuk berkata, Tuhan Allahku itu kekuatanku. Tentu mengalami banyak proses, mulai dari kebingungan-kebingungan yang dihadapi, sama seperti hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak sekali kebingungan ya. Nah, perhatikan kitab Habakuk pasal yang pertama. Pasal ini tadi saya katakan ini dibuka dengan kebingungan-kebingungan atau keluhan-keluhan dari Nabi, mulai dari ayat kita lihat ayat 12 sampai 17 ya. Habakuk merasa seperti, kok seperti ini kejadiannya, kok peristiwanya seperti ini ya, kok bisa seperti ini. Mungkin kita berkata-kata, Tuhan kan belum waktunya, kok kenapa terjadi seperti ini. Hari-hari ini kita mungkin berkata, Tuhan kenapa sih kami ingin beribadah kepada Tuhan loh, ingin sama-sama berkumpul ya, seperti biasa kalau kita ibadah jabat tangan ya, saling peluk, cium kanan, cium kiri dan lain sebagainya. Kayaknya kok sekarang sudah tidak bisa. Kenapa? Kami ingin beribadah tetapi rasanya seperti dihalangi. Tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Habakuk pada waktu itu dengan yang kita alami hari-hari ini. Tapi sekali lagi tadi di ayat yang 19 pasal 3 katakan, di akhir pasal ini atau kitab ini Habakuk kembali kepada jalan yang benar, di mana ia mulai mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan. Ya. Nah, bagaimana Habakuk bisa mengalami perubahan drastis dari dia yang mengalami kebingungan, mengalami keluh kesah, masalah, persoalan yang kayaknya silih berganti, situasi-situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang menakutkan. Bagaimana ini bisa tiba-tiba dari pasal 1, pasal 2 sampai pasal 3 ya, seperti seakan-akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan ya. Nah, di dalam pasal 1, pasal 2 nanti kita akan menemukan perubahan atau peralihan, bagaimana Habakuk kemudian bisa mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Pasal 1 ayat 5 mari kita lihat terlebih dahulu.
Saya ingin menunjukkan betapa kita ini terbatas sebagai manusia. Pasal 1 ayat yang ke-5. Saya bacakan untuk kita semua. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Tuhan berkata kepada Habakuk, lihat, di antara bangsa-bangsa aku akan melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang kamu sendiri tidak akan percaya. Kalau dalam zamannya Habakuk, dia mengalami melihat bangsa-bangsa yang dijungkir balikan Tuhan sedemikian rupa yang secara manusia dia tidak bisa percayai hal itu. Coba kalau kita lihat lagi situasi hari-hari ini, kayaknya kita sudah yang terjadi hari-hari ini sepertinya seakan-akan apa ya? Ya, kita tidak bisa percaya ini bisa terjadi. Bayangkan, hampir semua gereja mungkin hari ini libur dan mereka mengadakan ibadah secara online. Dulu mungkin 1-2 gereja ya tidak masalah lah, oke. Ya mungkin mereka punya kebiasaan seperti itu, tidak masalah. Tapi bayangkan, sepertinya serentak mulai dari minggu yang lalu sampai minggu ini, kita tidak bisa tahu juga apakah minggu depan kita bisa bersama-sama kumpul di gereja kemudian beribadah kepada Tuhan. Apakah kita percaya itu? Kayaknya ini satu hal yang sulit kita percayai. Ya, tiba-tiba serentak kita hanya bisa diam di rumah, kita tidak bisa sembarangan begitu saja keluar. Ya, mau keluar harus pakai masker, masuk ke rumah setelah bepergian dari luar, ya harus cuci tangan, harus mandi lagi lah dan lain sebagainya. Sulit dipercaya, betul? Nah, ayat 6 mengatakan begini, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Beberapa kira-kira 14 tahun yang lalu saya pernah sampaikan ini. Ada model yang kemudian persis seperti ayat ini, melintasi lintang bujur bumi. Jadi seakan-akan sebuah gaya, sebuah model di mana ini melintasi begitu rupa bujur bumi. Zaman dulu kita enggak, kalau 14 tahun yang lalu saya kasih gambarannya begini. Dulu kita enggak kenal apa itu namanya KFC. Dulu kita enggak kenal apa namanya McD, Pizza Hut. Kita enggak kenal itu. Ya, kita taunya oh itu makanan yang ada di Amerika. Tetapi sekarang, ya, coba lihat, di mana-mana ada KFC, di mana-mana ada McD. Ya, sudah tidak heran lagi, melintasi bujur bumi. Sekarang perhatikan kejadian peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari kota Wuhan di Tiongkok. Sampai melintasi bujur bumi. Sampai hari ini, kalau tidak salah ya, 199 negara sudah terpapar oleh virus corona atau COVID-19. Bayangkan, dari awalnya hanya mungkin sebagian kecil, kita merasa kayaknya oh enggak mungkin lah, kan jauh jaraknya. Nah, begitu diumumkan oleh Bapak Presiden, Indonesia sudah ada 2 orang positif. Ya, kemudian hari berhari kemudian lonjakannya signifikan. Sampai hari ini mungkin sekitar sudah 1000 lebih. Ya, kemarin 1048. Hari ini mungkin 1100 atau 1200. Sebuah lonjakan yang luar biasa yang kadangkala firman Tuhan katakan begini. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan.
Kalau kita balik refresh ke beberapa minggu yang lalu, mungkin kita rasanya tidak yakin ya ibadah model seperti ini. Kayaknya tidak yakin. Tapi justru di bagian ini kita melihat bahwa inilah keterbatasan kita sebagai manusia. Kelemahan kita, kekurangan kita sebagai manusia. Saya menuliskannya begini, apa yang dialami Nabi Habakuk itu semua di luar kemampuan manusia. Bahkan hari ini, saya mau katakan, ini semua peristiwa yang terjadi itu di luar kemampuan kita. Bapak Ibu, sampai hari ini belum ditemukan antivirusnya atau obatnya untuk virus corona ini. Kita mau ngomong apa? Orang pintar mau ngomong apa? Ya, dokter yang sekalipun katakanlah berpengalaman puluhan tahun, ahli-ahli farmasi, terbukti tidak bisa. Sampai hari ini belum ada obatnya. Orang mungkin berkata, oh ya kayak kemarin ya, minum pon-pon. Saya mau katakan begini, lebih baik kita jangan ngomong sesuatu. Nah, buktinya ketika empon-empon bisa menyembuhkan, ya harga empon-empon langsung naik. Ya, ada yang bilang, oh bisa bikin hand sanitizer sendiri pakai alkohol. Tiba-tiba alkohol hilang entah kemana. Saya cari-cari alkohol, muter-muter di Tegal saja sudah kehabisan. Ya, nanti kalau kita bilang, oh obatnya ini, nah, bisa-bisa barangnya sudah tidak ada lagi. Bahkan bisa jadi barang yang mahal yang diperebutkan oleh orang-orang. Jadi ayat ini membuktikan bahwa kita ini sebagai manusia terbatas, penuh kekurangan, punya kelemahan. Kita tidak bisa jadi seperti Tuhan. Maka dari itu ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita butuh pribadi, kita butuh orang, kita butuh Tuhan yang tidak terbatas. Kalau manusia jelas terbatas. Percayalah, pemerintahan kita, Bapak Presiden, Bapak Wali Kota, sekalipun membuat berbagai macam kebijakan untuk menolong kita, saya katakan kemampuan mereka terbatas. Kita tidak bisa mengandalkan mereka, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita tidak bisa lagi. Tuhan menunjukkan kepada kita betapa terbatasnya manusia, penuh kekurangan dan ketidakberdayaan. Tapi Tuhan punya jawabannya. Maka kenapa kemudian Habakuk bisa beralih dari kehidupan yang mungkin takut, khawatir, penasaran, bingung, kok bisa terjadi seperti ini. Dan mungkin kita hari-hari ini juga merasakan hal yang sama. Tuhan, kenapa seperti ini? Hidup tambah susah, semua harga-harga rasanya sudah pada naik semua, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sudah punya, atau Tuhan sudah kasih jawaban. Ya, mari kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Nah, pasti sudah sering baca ayat ini. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang kelima. Oke, saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan baik-baik. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan sudah menunjukkan begitu terbatasnya kita sebagai manusia, begitu banyaknya kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan sudah kasih solusinya. Kalau kamu tetap di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu hidup tanpa aku saja, kamu tidak akan bisa. Saya selalu katakan kepada jemaat begini, bahkan untuk berdiri saja, bahkan untuk bisa tahan duduk seperti ini saja. Ini khotbah saya duduk pertama kali, biasanya saya berdiri. Untuk seperti ini saja, bahkan untuk bisa melakukan seperti ini, kami rekaman seperti ini, kami butuh Tuhan.
Apalagi dalam situasi yang bagi sebagian besar orang begitu mengkhawatirkan, begitu menakutkan. Bayangkan Bapak Ibu kalau orang terinfeksi, kemudian dia pegang sesuatu, maka benda itu ya, kemudian benda itu paling tidak dia sudah terkena virusnya. Nanti orang yang sehat pegang benda itu, virusnya akhirnya menyebar ke orang yang pegang benda itu. Di Hagai, di kitab Hagai itu sudah ada ayat seperti itu yang mengatakan, ya, kalau yang kudus kena barang yang najis, maka yang kudus itu jadi najis. Bayangkan, kalau kita tersentuh sedikit saja, atau kita mungkin tidak bersentuhan dengan orang, tapi kita memegang benda yang sudah tidak di benda itu sudah terpapar oleh virus, maka kita bisa terkena virus. Bayangkan, ya, situasinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, hal yang pertama yang dilakukan oleh Habakuk yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah yang pertama, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu penting, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita boleh berjaga-jaga, tapi apalah artinya kita berjaga-jaga kalau kita tidak menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga kebalikannya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan tanpa hikmat dari Tuhan, tanpa minta hikmat bagaimana menjaga hidup kita, menjaga kesehatan tubuh kita, itu juga percuma. Jadi penting bagi kita yang terutama adalah mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena di dalam Yohanes 15 tadi sudah dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, hari ini di mana peristiwa kejadian yang menimpa bangsa kita, bahkan menimpa kota kita, saya tidak tahu apakah hari Senin nanti semua akses jalan ditutup, tapi kita hanya bisa berharap kepada Tuhan, hanya bisa berserah kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang masih bekerja di luar sana, yang masih berusaha harus mencari nafkah, dengan terpaksa tidak bisa stay di rumah atau tinggal di rumah, saya mau katakan, jangan lupa mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Tiap kali kau keluar rumah katakan, Tuhan, aku butuh Tuhan. Tiap kita pergi keluar harus mungkin bertemu dengan orang, kita harus melakukan aktivitas kita di luar. Jangan sungkan, jangan ragu berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Tuhan, aku mempercayakan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan sudah menunjukkan di pasal 1 Habakuk ayat yang kelima tadi, begitu terbatasnya hidup kita. Kita butuh Tuhan. Yang kedua, di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, kita buka lagi kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 18. Habakuk pasal 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Saya bacakan Bapak Ibu. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya mungkin berpikir begini, dan Bapak Ibu pasti kalau saya tanya gampang jawab. Kira-kira kalau tidak ada masalah seperti ini, tidak ada kesulitan-kesulitan seperti hari-hari ini, kita bisa bersuka cita enggak? Oh, gampang. Tapi dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, pasti menjadi hal yang sulit. Tapi lihat, Habakuk berkata, namun aku bersorak-sorak, namun aku akan bersorak-sorak. Yang menarik adalah ayat sebelumnya. Saya sudah sampaikan ini. Coba lihat. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba, ternak, lembu sapi
itu terhalau semua dari kandangnya, saya mau katakan, kalau dalam zaman perjanjian lama selalu saya katakan begini, tingkat kekayaan selalu diukur dengan jumlah ternak, dan tingkat kemapanan itu selalu diukur dengan pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun. Bayangkan, Habakuk mengucap syukur dalam situasi pohon ara tidak berbunga, dalam situasi dia punya ladang kebun anggur tidak berbuah, dia punya ladang-ladang tidak menghasilkan, dia bersuka cita pada saat kambing dombanya terhalau dari kurungan, artinya mencar semua, bubar, tidak ada yang tersisa di kandang, tidak ada yang tersisa di kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saya mau katakan ini sudah entek, habis. Kalau kita habis hari ini, lalu kita bisa berkata, aku akan bersorak-sorai, aku akan bersuka cita. Kalau kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh dan itu mohon pertolongan dari Tuhan, saya yakin kita tidak bisa. Nah, sukacita, bahagia itu ada di jiwa. Kalau kalimat ini mengatakan namun aku akan bersorak-sorak, kata namun aku akan bersorak-sorai itu adalah kata perintah. Loh, yang perintah siapa? Yang perintah bukan pendetanya. Yang perintah bukan pemerintah, bukan orang yang berotoritas, kuasa, bukan. Tapi rohmu. Rohmu harus bisa memerintah kepada jiwamu, hei jiwaku bersorak-soraklah. Itulah kenapa bahwa tadi dikatakan yang pertama kita harus mempercayakan kepada Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita bisa melakukan banyak hal. Di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kalau di luar Tuhan kita mau ngomong, hei jiwaku sukacitalah. Ya sukacita 5 menit, setengah jam, 1 jam, setelah itu takut lagi, khawatir lagi. Maka kenapa tadi di awal saya katakan, Tuhan saya butuh Engkau, saya mau tinggal di dalam-Mu, saya percayakan hidupku di dalam tangan-Mu. Supaya apa? Supaya roh kita bisa memerintahkan jiwa kita untuk bersorak-soraklah, bersukacitalah, bersyukurlah kepada Tuhan sekalipun situasinya sulit, sekalipun mungkin secara ekonomi finansial kita tidak mencukupi, sekalipun pekerjaan kita di situasi yang seperti ini semakin sulit, tidak gampang menghadapi hari-hari ini. Ini baru gelombang pertama dari virus corona. Gelombang kedua akan menyerang perekonomian. Bapak Ibu Saudara sekalian, berita terakhir indeks harga saham gabungan itu turun sekitar 14 sekian berapa persen gitu, dan itu jumlah yang besar. Kemudian saya baca di laporan ekonomi pertumbuhan dunia, ini global itu hanya bertumbuh 0,1 sampai dengan 0,2. Saya mau katakan apa? Kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, kemungkinan besar daya beli akan turun. Kemungkinan ekonomi akan semakin sulit. Saya tidak menakut-nakuti. Kenapa saya tidak menakut-nakuti? Karena tadi firman Tuhan katakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan, kita bisa melakukan perkara yang ajaib. Amin. Kita punya Tuhan. Habakuk bisa berkata seperti ini karena melihat keterbatasan dia sebagai manusia. Tetapi dia menyadari bahwa dia punya Tuhan dan dia mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sehingga ketika dia sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dalam situasi pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladangnya tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba hartanya semua lenyap,
Habakuk masih bisa tetap berkata, jiwaku, aku akan bersorak-sorai dan bersukacita. Coba katakan, hai jiwaku, bersorak-sorai, bersukacitalah di dalam Tuhan. Lalu ayat ini di dalam ayat 18 lanjut ke ayat 19 ditutup dengan kalimat tadi, karena Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Firman Tuhan mengatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak-jejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering nyanyi lagu seperti rusa merindukan air. Tahu enggak, rusa itu bisa berjalan puluhan kilometer untuk bisa sampai ke sumber air. Hari ini kita merasakan betapa kita butuh ibadah, datang kepada Tuhan. Kita mungkin tidak akan nyaman dengan kondisi seperti ini, ibadah di rumah. Tidak masalah ibadah di rumah, tetapi rasanya kita ingin ketemu. Karena kita punya kebiasaan kan, kita ketemu, pulang kadang-kadang tidak bisa pulang dulu, kadang ngobrol dulu, kadang bisa guyonan, kita rencanakan bulan April ini mau pergi bersama. Kalau kita bukan, atau kalau kita di luar Tuhan, saya yakin mungkin kita tidak tahan. Tapi percayalah, Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya apa? Kalau rusa bisa berjalan puluhan kilometer untuk bisa menemukan mata air, sumber air atau sungai, itu artinya bahwa Tuhan mau kasih kekuatan kepada Anda di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Itu janji Tuhan. Kalau kita mau katakan Tuhan Allahku atau Allah Tuhanku itu kekuatanku, Tuhan, Habakuk katakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Tuhan akan beri engkau kekuatan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tuhan pasti akan memberi engkau kekuatan. Dia buat kaki rusa sedemikian rupa sehingga kuat berjalan. Tuhan akan membuat kita kuat menghadapi setiap badai, masalah, persoalan, bahkan situasi yang menakutkan hari-hari ini. Lalu dikatakan, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya begini, kalau di sana itu bukit-bukitnya, saya belum pernah ke Israel, tetapi di dalam beberapa pemahaman begini, di sana jelas bahwa bukit-bukitnya tidak seperti Indonesia. Tanahnya empuk, tanahnya ya kalau kita naik ke bukit saja kita bisa lihat ya. Tapi ini di sana itu bukit-bukit bukan bukit-bukit seperti yang kita temui kalau kita pergi ke Guci, tapi berbukit-bukit dan berbatu-batu. Ini gambaran bahwa engkau tidak akan terluka, bahwa engkau akan baik-baik saja. Pegang Ibrani pasal 13 ayat yang kelima bagian B. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bayangkan, di tengah di perjalanan berbukit-bukit berbatu yang harusnya kaki luka, tapi Tuhan membiarkan. Artinya Tuhan tidak melepaskan, tapi Tuhan memberi kemampuan, Tuhan memberi kekuatan. Apapun masalahmu, kalau bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini kita menghadapi banyak sekali kemustahilan, tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi mulailah dulu dengan percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan dan perintahkan jiwamu. Aku mau bersorak-sorai, aku mau bersukacita. Dari 2 minggu yang lalu sebelum wabah ini menyerang begitu rupa Indonesia, saya selalu katakan kuncinya adalah jangan biarkan iblis menawan pikiranmu, hatimu dengan perasaan takut, perasaan khawatir. Tapi biarkan hatimu gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Amin. Mulai percayakan hidupmu kepada Tuhan, lalu bersukacitalah, bersorak-sorailah. Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan menyanyikan pujian segala berkat.
kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dalam segala situasi keadaan yang Tuhan izinkan boleh kami alami hari-hari ini, menunjukkan kepada kami bahwa kami ini terbatas, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Kami benar-benar ditunjukkan oleh Tuhan bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami mau belajar mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kuat kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, bekerja dalam hidup kami, sehingga dalam setiap hal kami boleh percayakan kepada Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas, bahkan Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun bahkan siapapun. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap peristiwa yang sudah terjadi hari-hari ini. Kami tetap bersuka cita, kami akan tetap bersyukur, bersorak-sorai kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap ayat yang kami baca pada pagi hari ini. Ya kiranya Tuhan tolong boleh kami mengerti dengan baik, tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami boleh melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia begitu saja, tetapi firman Tuhan pasti akan memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ini semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya akan memberikan pengumuman bahwa kita tidak bisa menentukan sampai kapan kita akan beribadah seperti ini. Tetapi dalam beberapa hari ke depan saya akan tetap mengupload khotbah-khotbah supaya kita bisa tetap terhubung. Nanti Bapak Ibu bisa terus cek di grup WA. Kalau Tuhan izinkan minggu depan kita bisa beribadah seperti biasa, kita akan beribadah seperti biasa. Tetapi kalaupun situasinya belum memungkinkan, ya kita akan tetap beribadah seperti ini. Jangan takut, jangan khawatir. Ya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, di rumah kita, di dalam hidup kita. Ya firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, cukup 2 atau 3 orang saja katakanlah Tuhan ada, Yesus hadir di tengah-tengah keluargamu. Amin. Di nama Tuhan. Jadi tetap perhatikan pengumuman-pengumuman di grup WA ya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan. Ya, di nama Tuhan itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan tutup dalam doa. Saya akan berdoa untuk kita semua, untuk Bapak Ibu sekeluarga, juga untuk Kota Tegal, untuk bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak surgawi, kami bersyukur, berterima kasih. Kami belajar mengucap syukur dalam segala hal. Sorak-sorai kami, sukacita kami tidak ditentukan oleh keadaan kami hari-hari ini. Situasi kondisi boleh menakutkan, boleh mengkhawatirkan bagi kami, tetapi kami boleh tetap bersukacita karena kami punya pengharapan. Ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami. Tuhan yang membuat kaki kami seperti rusa berjejak di bukit-bukit yang berbatu, yang kadangkala menyakitkan, tetapi ternyata Tuhan beri kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada kesempatan pagi hari ini mereka beribadah sekalipun terhalang dan hanya bisa beribadah melalui media sosial YouTube. Tuhan, mari Tuhan, kami percaya Engkau hadir dimanapun jemaat Tuhan mereka sedang beribadah, di keluarga mereka masing-masing, di mana mereka membangun ibadah, membangun mezbah mereka dengan keluarga. Tuhan pasti akan memberkati mereka, berkat jasmani rohani, perlindungan dari Tuhan atas semua mara bahaya dan sakit penyakit. Perlindungan-Mu nyata Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa terkecuali Tuhan, untuk seluruh anggota keluarga kami. Tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memberitakan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup melindungi kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang pagi hari ini membangun mezbah persekutuan dengan Tuhan. Hidup mereka semakin diberkati, diberi kekuatan yang baru untuk menghadapi
setiap masalah persoalan yang diakibatkan oleh kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami dalam pergumulan kami, dalam masalah kami. Mereka yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru, yang putus asa Engkau sumber pengharapan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kota Tegal, para pemimpin kami yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin kota ini. Tuhan berkati mereka dengan hikmat supaya boleh mengatasi setiap kondisi keadaan di kota kami ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jauhkan kota ini dari hal-hal yang tidak berkenan. Apapun yang diputuskan, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, biarlah kiranya semuanya untuk kepentingan banyak orang, terutama masyarakat di lapisan yang paling bawah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati kota kami memberkati setiap pemimpin kami, juga di tingkat pusat, Presiden, juga BNPB, setiap orang yang ditunjuk untuk mengatasi ini semua. Tuhan tolong mereka, beri kekuatan kepada mereka, hikmat Tuhan, supaya boleh bijaksana menyelesaikan wabah ini dengan sebaik-baiknya, tidak menimbulkan semakin banyak korban. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya perlindungan-Mu atas bangsa kami. Ketika kami benar-benar dan sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa kami dan negeri kami, Tuhan pasti akan memulihkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, mereka yang ada di rumah, mereka yang sedang berdoa, mereka yang membangun ibadah mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, memberi kekuatan yang baru, menghibur, bahkan menyertai kami mulai dari jam ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.